Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait. Salam demokrasi. Kali ini kita akan ngebahas isu yang lagi panas banget nih teman-teman di dunia politik Indonesia ya. Kabarnya ribuan kader PDIP mengancam keluar dari partai, dan ini ada hubungannya sama desakan supaya Bambang Pacul. Wah, kok bisa ya? Yuk kita kupas tuntas dengan eh, kita lihat dulu video berikut ini. Apa netizen bertanya, apakah saya masih di PDI Perjuangan atau tidak? Saya masih di PDI Perjuangan. Hari ini saya ingin membahas tentang Pilkada Jawa Tengah, di mana saya kurang sepakat dengan beberapa opini termasuk Bang Denny Siregar yang beredar soal kekalahan Cagup dan Cawagup Jawa Tengah yang diusung PDI Perjuangan. Kemudian dikaitkan dengan eksistensi kepemimpinan seorang Bambang Pacul. Menurut saya dalam pertarungan politik yang sepenuhnya menggunakan ide, gagasan, strategi, dan taktik, kalah ataupun menang adalah hal yang wajar. Nggak bisa dong, hanya karena kekalahan hari ini, kemudian melupakan kemenangan-kemenangan yang kemarin, yang direbut oleh Komandan Pacul. Apalagi kalau bicara soal kontribusi terhadap partai PDI Perjuangan. Siapa yang berani adu kontribusi dan militansi dengan Bambang Pacul? Bicara soal kepemimpinan, menurut saya, semua kader PDI Perjuangan, khususnya Jawa Tengah, akan memilih Bambang Pacul. Itu pun jika dihadapkan dengan pilihan. Jangan sampai, karena kontestasi pilkada hari ini akan menambah keretakan di tubuh partai PDI Perjuangan. Memaksa Bambang Pacul mundur sama dengan kehilangan ratusan kader dan ribuan simpatisan di Jawa Tengah. Maupun Korea-Korea dari kalangan Gen Z dan milenial se-Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, hari ini yang memiliki citra yang bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia ini adalah Komandan Bambang Pacul. Komandannya para Korea, komandannya Gen Z yang mulai menyukai politik dari gaya Komandan Pacul. Hati-hatilah, janganlah di tubuh kita sendiri kita saling gontok-gontokan ataupun menyuruh Komandan Pacul apabila Ksatria mundur saja. Gak cocok menurut saya. Ya, Bambang Pacul di ujung tanduk. Jadi gini teman-teman, Bambang Waryono alias Babang Pacul, Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, lagi jadi sorotan. Setelah PDIP gagal memenangkan calon gubernur ataupun cagup ya, dan calon wakil gubernur cawagup ya di Jawa Tengah, beberapa tokoh seperti Hasto Kristanto, Denny Siregar dan lain-lain mendesak Babang Pacul buat mundur gitu ya, ataupun ya resign gitu ya. Tapi ternyata ini nggak diterima mentah-mentah sama para kader PDIP ya teman-teman, khususnya di Jawa Tengah. Bayangin teman-teman, ribuan kader bilang kalau Bambang Pacul mundur, kami juga bakal ikut keluar dari PDIP. Waduh, ini semakin panas gitu ya teman-teman ya. Kenapa banyak yang bela Bambang Pacul? Ini jadi bahan pertanyaan gitu ya kan. Gak sedikit yang bilang gitu ya, Bambang Pacul ini punya kontribusi besar buat partai. Meski kalah di beberapa kontestan mereka kalah gitu ya, dia dianggap sukses membawa banyak kemenangan sebelumnya gitu kan. Logikanya ya teman-teman, dalam politik kalah menang itu biasa. Masa gara-gara satu kekalahan kontribusi sebelumnya dilupakan? Bahkan generasi muda, Gen Z dan milenial yang aktif di politik juga banyak yang support Bambang Pacul. Alasannya, mereka suka gaya kepemimpinan yang dianggap eh, membumi gitu ya, dan relate sama masyarakat gitu ya. Itu teman-teman. Isu Jokowi juga keluar dari PDIP. Nggak cuman soal Bambang Pacul, ada lagi nih gosip yang nggak kalah boleh gitu ya. Presiden Jokowi katanya dikeluarkan dari PDIP. Tapi banyak yang nganggap ini sebagai hal positif buat Jokowi. Beberapa pihak
bahkan bilang ini semacam anugerah karena sekarang Jokowi bisa lebih bebas berdiri di atas semua partai, nggak nanggung-nanggung. Partai lain kayak Golkar dan Gerindra udah ngasih karpet merah gitu ya. Kalau Jokowi mau bergabung gitu ya, mereka persilahkan, bahkan membuat karpet merah. Wow, gimana menurut kalian? Coba nanti komen ya teman-teman. Ini antara kritik untuk PDIP. PDIP juga lagi kena serangan kritik dari berbagai sisi. Mulai dari tuduhan arogan, kader yang diduga korupsi, sampai performa buruk di beberapa wilayah, termasuk Jawa Tengah. Banyak yang merasa kalau internal partai nggak segera dibersihin, keretanya bisa makin parah gitu ya, kendaraan ini bisa makin parah. Jadi itu ya teman-teman, kita lihat juga Jokowi ini juga semakin pemimpin yang adem. Meski diterpa isu pemecatan, Jokowi tetap cool gitu ya teman-teman. Beliau tetap fokus kerja buat rakyat dan jauh dari drama politik. Dari mulai belusukan ya, belusukannya subuh-subuh sampai tengah malam, Jokowi terus sibuk melayani masyarakat tanpa banyak bicara. Nggak heran lagi kita sebenarnya, banyak yang respect sama beliau. Bahkan di tengah berbagai fitnah, publik tetap mendukung Jokowi. Nah, itu ya teman-teman dari proses resmi pemecatan Pak Jokowi, gimana sebenarnya pandangan kalian? Nah, dari sisi aturan, proses pemecatan seorang anggota partai itu nggak bisa sembarangan sebenarnya teman-teman. Harus ada mekanisme resmi sesuai ADART. ADART partai atau prerogatif ketua umum. Dan ngomong-ngomong soal ketua umum, di PDIP itu ketua umumnya punya kekuasaan seumur hidup gitu ya. Nah, ini yang agak unik teman-teman. Gimana menurut kalian soal aturan ini? Apa artinya untuk masa depan PDIP? Dengan semua drama ini, masa depan PDIP kelihatan bakal penuh dengan tantangan. Kalau ribuan kader beneran mundur, bisa jadi pukulan berat buat partai. Belum lagi citra partai di mata publik yang semakin disorot. Ditambah lagi nih tadi teman-teman, isu pengunduran diri Bambang Pacul. Bambang Pacul menghadapi tekanan untuk mengundurkan diri sebagai pimpinan PDIP di Jawa Tengah. Menyusul kritik dari tokoh-tokoh seperti Hasto dan Denny Siregar atas kegagalan PDIP dalam pemilihan kepala daerah. Apalagi ini pasti ribuan kader PDIP Jawa Tengah mengecam akan mengundurkan diri jika Bambang Pacul dipaksa mundur. Para praktikus berpendapat bahwa kekalahan dari pemilihan umum merupakan bagian dari dinamika politik dan tidak boleh menutupi kontribusi Pacul di masa lalu. Ya. Kontroversi tersebut menyoroti perpecahan internal dalam PDIP dengan kekhawatiran akan semakin dalamnya kereta ya jika Bambang Pacul disingkirkan. Apalagi generasi muda ya, Korea, Gen Z dan milenial dilaporkan akan mendukung gaya kepemimpinan Pacul yang menambah lapisan konflik antar generasi. Ya itulah teman-teman. Ditambah lagi spekulasi tentang Presiden Jokowi yang dipecat dari PDIP.
dengan beberapa orang melihat sebagai ini berkah, membebaskannya dari kendala partai. Jokowi telah menerima tawaran dari partai lain seperti Golkar dan Gerindra yang menyatakan siap menyambut dengan karpet merah. Kita bisa bahas juga gitu. Terus habis itu banyak tawaran dari partai-partai lain. banyak sekali. Golkar menyatakan Pak Jokowi siap kalau mau jadi anggota kehormatan. PAN juga 1000%. Silakan. Gerindra juga menyatakan kalau Pak Jokowi bersedia. Karpet merah. Karpet merah semua gitu. Terus kemudian kulminasinya ya dinner itu gitu. Ya. Dinner Jumat kemarin ya, Jumat malam ya. Ya, jadi kalau pemecatan itu menurut saya ya. Nah, ini bacaannya gimana? Jadi waktu kemarin juga Pak Jokowi kalau bicara mengenai partai politik, beliau sih untuk mungkin sampai kemarin juga masih belum mau berpartai ya. Beliau berdiri di atas semua partai, tapi tawaran itu sudah banyak. Bahkan udah kasih karpet merah Pak Prabowo sendiri kan. Nah, kalau pemecatan itu saya yakin Pak Jokowi itu anugerah buat beliau. Suatu kebahagiaan, beliau udah terbebas dari partai yang menurut masyarakat nih ya, kalau kita lihat partai banteng merah ini kan sangat arogan, ya kan, suka memfitnah, terus banyak kadernya juga yang korupsi, ya kan, suka marah-marah, dan banyak juga kadernya yang jadi bupati, dewan juga nggak bisa kerja gitu loh. Kita lihat kayak di Jawa Tengah kan, 10 tahun kadernya, bagaimana Mas sebagai orang Jawa Tengah, saya pikir lebih mengetahui lah. Dan itu juga, saya juga sering ke Jawa Tengah, bagaimana kondisi segala macam infrastruktur, perekonomian, ya kan, terus sosial budayanya lah menurut saya. Pendapatan terbelakang pendapatan upah ya. Itu kan juga paling termasuk yang rendah ya. UMP provinsi salah satu terendah di Indonesia ya. Jadi saya bilang tadi bagi Pak Jokowi itu adalah suatu kebahagiaan pemecatan itu, suatu anugerah. Bagi partai banteng, partai merah, ini bisa jadi besok akan sangat menyakitkan nih Mas. Ini di ambang-ambang kehancuran juga ini, ya kan? Kita lihat gini, mereka kan terlalu meng-underestimate, terus kita lihat mboknya Partai Merah kan ngomong Pak Jokowi tanpa siapa-siapa, tanpa Partai Merah, ya kan? Bukan siapa-siapa. Kasian deh, gitu kan? Dan mereka juga waktu kemarin Mas, waktu mendukung Ganjar, mereka itu kita akan menangkan Ganjar dalam satu putaran. Makanya saya bilang tadi, ya kan, kekalahan ini nggak bisa, susah sembuhnya Mas. Makanya sakit hati mulu kan, ngomel-ngomel mulu, fitnah mulu, ya kan. Nah, jadi Pak Jokowi saya pikir beliau udah terbebas dari sebutan petugas partai Mas. Ya kan, ini kan kalau bagi mereka yang memang di dalam ya, mereka kan menghamba kepada yang pemilik partai, tuannya. Kalau nggak dipecat. Kayak yang ingat nggak, yang anaknya Rahmawati tiba-tiba. Oh iya betul. Jadi dewan, Romi yang kemudian sampai ini kan kalau mereka menuduh orang dinasti, ya ini dinasti sesungguhnya. Gitu loh, yang Artedia Dahlan terus sama satu lagi siapa ya, Sumiati atau siapa? Yang di atasnya mundur lagi, lah, ya kan? Betul. Nah ini kan dinasti benar-benar gitu loh, ya kan? Yang ya mereka nggak bisa apa-apa Mas, digituin, dilengserin gitu. Terus saya bilang tadi ada teman saya datang mengadu ke saya loh, ke Solmed loh, bukan mengadu ke PDIP. Itu Eni Anggrek, ketua DPRD Alor, dizolimi oleh partai lain dan juga partainya gitu loh. Mengadunya ke kita, gitu loh. Saya bantu dia, ya kan. Jadi benar-benar ini Pak Jokowi, ya kalau dia bilang beliau ini nikmat apa lagi yang kau dustakan. Karena satu, ya kan, dengan dia terbebas, ya kan, dia menjadi bapak di antara semua partai. Ya saya berharap beliau tetap menjadi seorang negarawan, ya kan. Anaknya sekarang jadi wapres. Terus mantunya gubernur Sumatera Utara.
sahabat baiknya, ya kan, soulmate-nya beliau, Pak Prabowo jadi presiden. Terus yang dia bantu banyak, yang dia endorse sama beliau, jadi gubernur, bupati, bahkan ada yang jadi menteri. Saya rasa itu awalnya Pak Jokowi itu nggak mau endorse, ngomong ke saya ya. Tapi Pak Prabowo tuh minta pertimbangannya kasih. Jadi saya bilang, Pak Jokowi dalam hal ini beliau happy. Nggak pernah marah-marah, selalu adem, nggak pernah membalas, nggak pernah memfitnah orang, terus ya beliau hobi makan kemana apa. Aku malahan ini katanya Mas Silver nanti kemana-mana ikut sama saya ya, ngurusin rakyat, lingkungan hidup, masalah keadilan hukum, ya kan. Jadi saya lihat beliau menikmati. Kalau yang ini kan nggak menikmati tiap hari, Mas. Orang kalau ngomel-ngomel bagaimana dia nikmatin hidup ya? Maksudnya gini, boleh. Saya pun ya kita kan wajar sekali-sekali ngomel, sekali-sekali marah, ya kan manusia lah, lumrah. Betul. Tapi kalau tiap hari, ya kan, ini apa gitu loh? Lu ngapain sih gitu loh? Hidup lu apa gitu loh? Tiap hari lu ngomel aja, tiap hari marah, malah, ya kan? Jadinya toksik malah. Nah, kalau kita lihat Pak Jokowi kan adem, ya kan. Dan kita harus ketahui juga, apapun mereka memfitnah Pak Jokowi, masyarakat nggak akan percaya. Karena apa? Pak Jokowi ini, Mas, saya itu ketemu dengan beliau kadang-kadang jam 7 pagi itu beliau udah mulai pertemuan dengan siapapun, saya ingat itu. Kalau mama di luar kota itu jam 7 pagi, kita udah disiap-siap. Berarti kan beliau paling nggak bangun mungkin jam 4, ya kan? Setelah itu pagi-pagi sholat subuh dulu, ya kan, terus minum yang ramuan-ramuan itu, ya kan, ramuan-ramuan itu, terus jam 7 udah mulai ketemu kita atau ketemu orang-orang. Setelah itu ketemu lagi ada beberapa trip di situ jam 7, jam 8, jam 9 beliau udah mulai meresmikan ini, belusukan. Sampai malam jam 11. Saya masih ingat jam 12 gitu kan. Saya masih ingat waktu kami kampanye di 2014, itu di Serang itu, kami baru makan itu jam 11 malam. Padahal posisi lagi puasa, Mas. Belusukan. Nah, kemarin waktu di Solo, setelah beliau pulang tanggal 20 Oktober, saya mungkin orang terakhir yang menemani beliau jam setengah 12 malam, baru beliau masuk. Ini yang terakhir ini sudah tidak jadi presiden pada hari. Iya. Masih sampai setengah 12 malam, ya gitu loh. Jadi ini Mas orang ya kan, beliau ini pemimpin yang benar-benar kerja buat rakyat dan tidak korupsi loh Mas. Tidak memanfaatkan APBN dan fasilitas negara untuk mengeruk kekayaan. Nah, Pak Jokowi. Ya kalau yang lain ini kan udah memfitnah, membohongi rakyat, korupsi juga. Gitu. Jadi setidaknya itu tadi yang Bung Silver bilang itu kan persepsi netizen, ya banyak yang memberikan testimoni terhadap masyarakat juga, bukan hanya netizen, masyarakat umum juga. Kita lihat Pak Jokowi kemana-mana, apakah Ibu Mega Hasto bisa nggak kayak begitu? Gitu loh. Pak Jokowi kemana ribuan orang tanpa disuruh, tanpa dikomando, tanpa direkayasa datang. Bahkan sekarang ini seperti Mas Gibran gitu loh, Pak Prabowo, itu bisa gitu loh. Mas, saya ini pernah 2019 kemarin itu di Manado, macet total, orang turusan ratusan ribu, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Ya kan? Saya hanya memblas aja bahwa Pak Jokowi akan hadir jam sekian di Manado. Manado macet total tuh. Ya, dan ada beberapa daerah lah yang kita dan itu nggak sekali, itu tiap saat gitu ya. Nah, tapi kembali ke soal pemecatan itu, Bung Silver. Ini kan Anda orang hukum ya. Jadi ini kan kalau dari sudut pandang aspek administrasi kepartean, itu apa nggak perlu ada semacam SK atau apa? Karena kan ada komentar dari Mas Ganjar, dia bilang itu kan setelah Hasto menyatakan bahwa ada pemecatan terhadap Pak Jokowi dan keluarga gitu, terus Mas Ganjar bilang itu belum ada SK-nya dan seterusnya. Itu sebenarnya gimana status sementara, terus juga ada yang bilang Pak Jokowi belum mengembalikan KTA dan seterusnya. Sebenarnya itu apakah secara de facto dan de jure sudah otomatis
keluar atau bagaimana itu kalau tanpa Ya, SK? kan Atau harus perlu SK? ada Atau mekanisme ADART-nya sendiri. Ya itu makanya. ADART-nya sendiri kan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Oke. Ya, jadi kita lihat dulu ADART-nya bagaimana gitu. Kita nggak bisa. Oh itu beda ya, tiap Ya. partai bisa beda ya. Ya, ADART partai ini kan yang diakui Ya. oleh negara ini, karena terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Apakah nanti harus ada juga dari Mahkamah Partai atau memang dari hak prerogatif ketua umum, ya kan? Kalau di PDIP kayaknya hak prerogatif ketua umum. Iya, iya. Karena ketua umumnya seumur hidup loh. Iya, iya. Ketua umumnya seumur hidup, nggak mau diganti. Nggak mau diganti. Pak Jokowi aja mereka suruh ganti habis ini. Udah pokoknya habis setelah nggak jadi presiden udah jangan macam-macam kan. Kan mereka ngatur-ngatur Pak Jokowi gitu loh. Heran banget gitu Mas. Jadi itu Pemimpinan PDIP dikritik sebagai arogan dengan tuduhan korupsi dan inefisiensi gitu ya, khususnya dalam tata kelola pemerintahan Jawa Tengah. Beberapa pihak berpendapat bahwa kepergian Jokowi mungkin menandakan keuntungan moral dan politik baginya, menjauhkan diri dari persepsi negatif yang terkait dengan partai. Jokowi dipuji atas etos kerjanya yang tak kenal lelah, dedikasinya terhadap pelayanan publik dan kepemimpinannya yang bebas dari korupsi. Kita lihat sendiri dia tidak korupsi. Meskipun ada kontroversi, popularitasnya tetap kuat, teman-teman. Terbukti dari dukungan publik selama acara dan kampanye. Ya, dinamika partai dan aspek hukum. Pertanyaannya muncul tentang proses formal pemecatan ataupun pengunduran diri dari PDIP, termasuk perlunya dokumentasi resmi atau mekanisme yang diuraikan dalam anggaran dasar partai ADART. Masa jabatan seumur hidup ketua PDIP disorot sebagai figur unik dari kontroversial dan struktur partai. Dan kita bisa memberikan reaksi publik dan media, teman-teman. Peristiwa tersebut telah memicu perdebatan luas di kalangan netizen dengan beranggapan banyak beragam pendapat tentang konflik internal PDIP dan posisi Jokowi. Teman-teman, ayo kita berpartisipasi dan berdiskusi dan terus mengikuti perkembangan situasi politik gitu ya di Indonesia ini. Peristiwa yang sedang berlangsung dipandang berpotensi merugikan dengan resiko pengunduran diri massal ini ya dan hilangnya kepercayaan publik. Saya rasa rugi PDIP kalau sempat Bambang Pacul mundur. Nah, teman-teman demokrasi, teman-teman Sirait Media, gimana nih pandangan kalian soal konflik di tubuh PDIP ini? Apakah menurut kalian Bambang Pacul pantas mundur? Atau justru langkah ini bakal merugikan partai? Tuliskan komentar kalian di bawah ya. Jangan lupa share video ini teman-teman. Kalian biar kalian semua bisa, teman-teman yang lain bisa berdiskusi seru. Oh ya, kalau kalian suka membahas politik yang kayak gini, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, notifikasinya, biar nggak ketinggalan informasi terbaru. Saya Leonardo, salam demokrasi dan salam NKRI harga mati.